dan boleh kami katakan sebagai muktamar yang sesat lah kira-kira gitu ya. Kami melihat bahwa ada banyak cabang yang itu dibekukan menjelang muktamar terjadi karena mungkin dianggap sebagai cabang-cabang yang tidak berpihak kepada Caimin. Kemudian menjelang muktamar itu dilakukan pembekuan. Hari ini kita akan membahas persoalan yang kembali meruncing antara Partai Kebangkitan Bangsa dan kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa sendiri. Bagaimana Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa didesak oleh kadernya sendiri untuk lengser dari tampuk kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Bagaimana tidak Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah lebih dari 15 tahun dikangkangi. Ayo kita bahas mengapa Muhaimin Iskandar harus lengser dari tampuk kepemimpinannya. Santri bertutur. Sahabat Nusantara, seperti biasa di Santri Bertutur, saya kemarin juga cukup malas untuk mereaksi video-video yang sudah ada. Saya malasnya itu karena apa? Karena ujung-ujungnya begitu. Mem-PAW, memecat kepengurusan yang tidak patuh. Bagaimana pernyataan Lukman Edy? Simak video berikut ini. Memasukkan gugatan ke Majelis Tahkim PKB. Majelis Tahkim PKB itu adalah mahkamah partai di internal PKB, mengadukan soal konflik internal partai ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Nah, sekarang ini saya akan mengantarkan surat ke Menteri Hukum dan HAM ya, Pak Supraman Adi Aktas, berkenaan dengan mengantarkan surat yang ke Majelis Tahkim tadi ke sini, tebusannya gitu ya. Diantarkan sendiri ke sini untuk diketahui oleh Kumham, sehingga kemudian posisi kami ini adalah konflik internal partai. Nah, ketika konflik internal partai, maka status quo tidak boleh ada yang mengatasnamakan PKB ya, sampai adanya keputusan yang berkekuatan tetap atau yang Salah satu poin yang penting yang disampaikan apa, Pak? Ini masuk wilayah konflik internal partai yang penyelesaiannya tidak diatur dalam undang-undang partai politik maupun dalam anggaran dasar dan rumah tangga Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, dan ketika ini masuk dalam konflik internal partai, maka status quo, dan ketika status quo tidak ada pihak manapun yang antara dua pihak yang berselisih ini boleh membuat kebijakan-kebijakan yang strategis atas nama partai sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum. Menganggap muktamar yang baru selesai di Bali itu banyak menyalahi ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga dan menyalahi spirit dari undang-undang partai politik. Ya, kami menilai kenapa melanggar undang-undang partai politik, karena anti demokrasi. Ya, ketika aspirasi itu dibungkam, cabang-cabang yang punya pendapat lain daripada Caimin itu dianggap dibekukan dan dianggap bertentangan dengan kebijakan partai. Ya, terus prosedur-prosedur selama muktamar juga banyak melangkahi anggaran dasar rumah tangga. Apakah ini kaitannya juga akan ada pelaksanaan muktamar tandingan? Iya, itu sedang kami persiapkan ya. Dan kami berharap ketika nanti muktamar tandingan itu menghasilkan kepengurusan DPP yang baru, itu didaftarkan oleh Kumham. Kalau cabangnya itu berapa sih yang berbeda pendapat dengan Caimin gitu kan dibutuhkan? Kita sudah mendata, yang memberikan mandat kepada kita ada 315 cabang ya, terdiri dari 168 cabang yang dipecat atau dibukukan oleh Caimin menjelang muktamar, dan selebihnya adalah cabang-cabang yang memang punya komitmen dan menyatakan setuju dengan setuju dengan konsep, setuju dengan
PKB kembali ke kita tahun 98. Jadi ada dua ya. Satu adalah 168 cabang yang dipecat menjelang muktamar. Yang kedua adalah cabang-cabang yang setuju dengan konsep kami PKB kembali ke kita 98. Berarti total 300 Ya. dari jumlah keseluruhannya 514. 500. Ya. Ini akan terus menjelang muktamar, nanti semakin lama semakin, karena kami mendapatkan respon yang positif dari teman-teman cabang. Rencananya bakal diadain kapan muktamar tandingannya? Tujuan dan mungkin kayak alasan dasar muktamar tandingan tuh. Kamera Pak. Karena muktamar Bali itu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, sehingga kami menganggap muktamar Bali itu menjadi muktamar yang cacat prosedur, kemudian muktamar yang sesat, ya, sehingga kami menganggap perlu dilakukan muktamar kembali, ya, muktamar sebenarnya yang sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, terutama semangat pro demokrasinya, dan ada amanah-amanah dan ada pesan-pesan dari PBNU yang tidak diindahkan sama sekali oleh Caimin, yaitu berkenaan dengan PKB harus kembali ke kita 1998. Ya, logika sederhana saja. Lukman Edy yang masih menjadi pengurus Partai Kebangkitan Bangsa itu saja komentar, apalagi yang lain gitu loh. Ketika mobilisator PBNU untuk menyampaikan aspirasi kepada masyarakat kok bobrok, ya harus ditarik kembali dong ke pabrik asalnya. Dan sebenarnya pernyataan-pernyataan itu ternyata bukan dari Gus Yahya saja. Bahkan sebelum Gus Yahya, katakanlah Kiai Haji Hasyim Muzadi, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dulu janjiannya dengan Gus Dur, ini begini Pak Hasyim, anak-anak itu nanti kalau sudah di pemerintahan, di parlemen, untuk masalah strategi negara berembuk saja, bukan memimpin. Memang setelah Gus Dur diganti oleh Pak Muhaimin ini, radhiyallahu anhu ini berubah komitmen ini tadi. Oleh karenanya khitoh ini harus kita hidupkan kembali supaya marwah NU itu naik lagi. Sekarang itu kiai dipimpin anak-anak, mestinya anak-anak yang dipimpin kiai. Bener apa enggak? Bener. Mestinya awalnya politisi itu dipanggil sama kiai sama surya, kamu harus begini. Jadi kiai itu jadi patoknya. Nah, kambing-kambing itu diikat di patok itu supaya tidak keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Sekarang patoknya ini ikut kambing, seret sana, diseret di sini dan sebagainya. Jadi antara ikut nyoblos sama dipimpin itu sangat beda. Apalagi politik sekarang itu sudah sulit mencari politik perjuangan, yang ada adalah politik perdagangan. Lukman Edy gugat hasil muktamar PKB di Bali. Denpasar, mantan sekjen PKB Lukman Edy menggugat hasil muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa yang digelar di Bali. Lukman melayangkan gugatan itu ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Nah, kalau dikangkangi sendiri untuk kekuasaan sendiri, ingin menang sendiri, ya bukan aspirasi lagi itu, tapi memang kehendak sendiri yang kemudian dinamakan dengan syahwat politik. Sebagaimana diketahui, hasil muktamar ke-6 PKB di Bali tempo hari menetapkan kembali Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai ketua umum. Selain ke Kemenkumham, surat gugatan itu juga dikirim ke Majelis Tahkim PKB. Majelis Tahkim PKB itu adalah mahkamah partai di internal PKB, mengadukan soal konflik internal partai, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Kalau melihat alasan Lukman Edy melaporkan ini ke Kemenkumham, kayaknya Caimin ini sudah masuk di semua delik aduan ya.
Ya, ini adalah konflik internal. Yang dimaksud perselisihan yang berhubungan dengan kepengurusan ya. Satu, pelanggaran terhadap hak anggota. Konon ya anggota-anggotanya banyak yang mengadukan, nanti ada lanjutannya. Kemudian pemecatan anggota ya. Dan atau pembekuan kepengurusan tanpa alasan yang jelas ya. Jadi mengamankan posisi status quo sebelum muktamar. Maka ketika muktamar dan pandangan umum, maka semuanya menjadi satu suara. Kami menganggap muktamar yang baru selesai di Bali itu banyak menyalahi ADART dan menyalahi spirit dari partai politik. Kami menilai kenapa melanggar undang-undang parpol karena anti demokrasi. PAW secara sepihak tanpa ada masalah sebelumnya tiba-tiba dipecat itu kan ya nggak demokratis ya, diktatoris gitu ya. Ketika aspirasi dibungkam, cabang-cabang yang punya pendapat lain dari Cak Imin dianggap dibekukan dan dianggap bertentangan dengan kebijakan partai. Prosedur selama muktamar juga banyak melangkai ADART, kata Lukman. Selanjutnya, Lukman mengklaim mendapat mandat dari 315 pengurus cabang PKB dari total sebanyak 514, mayoritas berarti ya. Untuk itu Lukman ingin mengembalikan PKB ke Hito 1998. Pak Muhaimin ini radhiyallahu anhu ini berubah komitmen ini tadi. Oleh karenanya Hitoh ini harus kita hidupkan kembali. Apa kata Lukman? Kami sudah mendata yang sudah memberikan mandat pada kami ada 315 cabang. Terdiri dari 168 cabang yang dibekukan atau dipecat Cak Imin jelang muktamar. Dan selebihnya adalah cabang-cabang yang punya komitmen dan menyatakan setuju dengan konsep, setuju dengan PKB, kembali ke Hitoh tahun 98. Tentang spirit perjuangan pemikiran Gus Dur. Banyak sekali. Nah, ketika PKB sudah berdiri, diambil oleh Cak Imin, dicuri kata Gus Dur. Apa yang dilakukan Lukman Edi setelah itu? Buat muktamar tandingan. Lukman Edi menganggap muktamar ke-6 PKB di Bali banyak melakukan pelanggaran menurut ADART. Menurutnya, muktamar itu cacat prosedur. Muktamar di Bali yang sesat sehingga kami menganggap perlu dilakukan muktamar kembali yang sebenarnya. Yang sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, kata Lukman Edi. Balik kembali kepada ADART PKB yang pertama tahun 98. Kan sebelumnya sudah saya sampaikan juga bahwa kepemimpinan Cak Imin itu sentralistik. Jadi semua ada di Cak Imin gitu. Kepemimpinan Cak Imin melanggar spirit pembentukan PKB di mana Dewan Syuro, ya, para kiai ya biasanya, dijabat oleh para kiai ya, atau para pakar yang memiliki kekuatan spiritual maupun intelektual di atas rata-rata. Di mana Dewan Syuro itu dikurangi secara signifikan kewenangannya. Sekarang itu kiai dipimpin anak-anak, mestinya anak-anak yang dipimpin kiai. Bener apa enggak? Bener. Di sini awalnya politisi itu dipanggil sama kiai sama surya, kamu harus begini. Dewan Syuro merupakan mandatori atau dianggap pemimpin tertinggi PKB. Namun, menurut dia, Cak Imin justru memberangusnya. Lantas, Lukman mengatakan ada sejumlah nama yang patut diperhitungkan untuk menggantikan Cak Imin. Nah, ini ya. Penyegaran atau refreshment di dalam sebuah organisasi itu penting dan perlu. Biasanya, jika terlalu memimpin, nanti dia ini akan anti kritik, merasa berkuasa sendiri, merasa miliknya sendiri, dan menumbuhkan sikap dan sifat diktatoris. Itu karena apa ya? Karena terlalu lama memimpin. Jadi pikiran-pikiran sentralistik semua kalau
tidak laporan dengan saya, nanti saya pecat, saya PAW, saya ini. Jadi referensi, apalagi PKB kan bukan milik Caimin. PKB itu milik NU, sahabat. Yang mendirikan Gus Dur atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan disaksikan banyak kiai. Masih ada semuanya beliau-beliau ini. Ya kok ini tiba-tiba dipet Caimin karpe dhewe. Itu ketika para peserta muktamar dari DPW-DPW itu menyatakan pandangan umum, kami ingin PKB ini independen. Apalagi kalau hubungannya dengan anak-anak muda ya tahu apalah anak muda. Tapi kita akan konsultasi yang intensif dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena gini, kami punya rencana muktamar yang akan kita buat dibuka oleh PBNU dan nanti ditutup oleh Presiden, kata Lukman Edy. Nah kalau begini keren ya. So, apa komentar sahabat? Tulis di kolom komentar.